Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel CCTV 123. Pada kesempatan ini saya mungkin tidak akan berbagi tutorial, tapi hanya sekedar membagi pengalaman atau mengenang masa-masa waktu dulu ketika saya waktu sekolah di SMA pernah menggunakan motor Suprafit ya, yang memang itu tahun produksi sekitar tahun 2003, 2004 sampai 2005 ya. Jadi motor yang di belakang saya ini motor dikatakan motor klasik ya, yang memang pada waktu itu bisa dikatakan sebagai motor sejuta umat. Untuk itu, untuk mengenang pengalaman kita waktu di masa-masa sekolah, mengalami dengan keberadaan motor-motor yang seperti ini. Jadi motor yang di belakang saya ini motor yang dikatakan mempunyai mesin yang sangat bandel sekali. Di samping bandel, motor yang mempunyai kapasitas mesin sekitar 100 cc, dan ada yang mempunyai kapasitas 110 cc. Nah, untuk itu saksikan terus, dan jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, komen, dan share. Kita langsung ke video selanjutnya. Ya baik teman-teman semuanya, ini adalah motor Suprafit ya, tahun 2005 ya. Jadi ternyata model motor Suprafit ini diproduksi sekitar tahun 2003 sampai 2006. Jadi motor ini sangat viral sekali waktu itu, sangat banyak sekali digemari. Di samping tenaganya, mesinnya yang bandel, cuman karena seiring waktu, seiring usia ya, motor ini sedikit sekarang sudah banyak yang meninggalkan ya, meninggalkan. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya untuk lampunya yang tahun sekitar 2003-an ini sampai 2004 mempunyai dua lampu. Memang dikala itu motor ini bisa dikatakan mempunyai lampu yang cukup terang karena dilengkapi dengan dua lampu. Yang selanjutnya di bagian bawahnya juga di sini dilengkapi dengan cakram. Jadi untuk motor Suprafit yang seperti ini waktu dulu itu ada dua versi ya. Ada yang versi trombol, ada juga yang versi cakram. Nah, ini termasuk motor yang masuk ke versi cakram. Jadi memang motor ini termasuk banyak sekali ya digemari oleh warga masyarakat. Nah, kalau kita lihat ini motor ya sudah berusia berapa tahun ya, mungkin teman-teman bisa menghitung saja dari tahun 2004 ya. Saya tanya ke pemiliknya ini, beliau beli baru ya, beli cash. Sampai sekarang masih bisa dioperasionalkan ya untuk pekerjaan sehari-hari. Walaupun memang dilihat dari segi fisiknya seperti ini ya wajar, karena motor ini sangat lama ya. Yang selanjutnya untuk motor sejenis Suprafit seperti ini itu mempunyai kapasitas mesin sekitar 97,1 atau sekitar 100 cc ya, 100 cc. Bore X stroke-nya itu 50 kali 49,5 mili. Nah, di bagian sini termasuk di dalam maksimal powernya 7,29 power PS-nya ya. Jadi sekitar 8000 rpm. Untuk maksimal torsinya itu sekitar 0,74 kgf atau 6
4000 rpm. Untuk karburator posisinya itu ada di sini. Bagi yang tidak tahu, ini karburatornya seperti ini ya. Ini awet sekali, ini masih original ya, masih bawaan untuk karburator dari semenjak membeli, belum pernah diganti. Merek dari karburator itu yang original itu Keihin. Sampai sekarang mungkin untuk motor-motor banyak yang menggunakan karburator merek Keihin, karena untuk merek Keihin ini bisa digolongkan sebagai merek yang dijamin keawetannya. Untuk pengapian, motor ini sudah menggunakan CDI DC Magneto. Jadi sudah menggunakan CDI ya. Kalau waktu dulu itu motor-motor yang di bawah sekitar tahun ya sekitar tahun 80-an mungkin ya, itu masih banyak menggunakan platina. Kalau ini sudah masuk ke CDI. Hanya untuk performa kecepatan juga akan lebih bagus, dari segi pengapian juga akan lebih normal, dan dari segi pembakaran juga akan lebih sempurna. Ditambah lagi yang tahun sekarang ini sudah menggunakan injection lebih sempurna ya dari yang ini. Nah, untuk sistem pengkuplingan ya, jadi untuk kopling untuk motor ini posisinya itu ada di sebelah sini ya, di sebelah kanan dekat pengincak rem. Nah ini ya, jadi posisi kopling itu menggunakan kopling basah, beda dengan motor-motor matic. Kalau untuk motor-motor matic itu menggunakan kopling kering. Yang selanjutnya, untuk daya baterai, posisi baterai itu ada di sebelah sini, ada di posisi sebelah kanan ya. Ini jika kalau dibuka, di dalamnya itu ada baterai. Untuk baterainya itu sekitar 12 volt. Untuk busi yang standar yang biasa digunakan untuk motor sejenis ini menggunakan busi merek NGK ya, C6HSA. Nah ini sudah menggunakan starter elektrik, jadi ada dua. Nah starternya seperti ini, sama dengan motor-motor yang sekarang ya. Terus bisa juga menggunakan kickstarter manual. Nah ini ya motor Suprafit. Saya waktu dulu sangat senang sekali ketika waktu berangkat sekolah menggunakan motor yang seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan, di samping motor ini irit, terus dari shock breaker belakangnya juga nyaman digunakan. Ketika kita membawa beban berat juga tetap stabil. Nah di kecepatan sekitar 100 rpm juga normal ya. Saya pernah menggunakan motor ini dengan kecepatan 100. Itu sangat nyaman sekali. Bentuknya ramping, irit, dan bertenaga. Jadi bisa dikatakan motor ini sebagai motor sejuta umat ya waktu dikala itu. Wow. Jadi sebelum muncul motor-motor terbaru, inilah motor Supra sebagai bisa dikatakan sebagai pemecah rekor ya. Sampai sekarang untuk motor-motor Honda tidak kalah bersaing dengan motor-motor yang lain. Ya perbedaannya kalau untuk motor Honda yang seperti ini, dari mesin meskipun panas tidak ditemukan ya gejala-gejala yang bisa dikatakan seperti overheat atau dan seterusnya ya. Kalau kita bandingkan dengan brand yang lain, terutama misalkan dari produk, jadi ketika mesin itu sudah panas mungkin tenaga itu akan berkurang, tapi beda dengan
motor-motor Honda ya. Kalau untuk motor-motor Honda semakin panas itu semakin stabil gitu. Jadi semakin stabil, tenaga tidak berkurang, mesin tidak berisik. Nah itu untuk motor Honda. Beda dengan motor yang itu ketika mesin sudah panas, kadang tenaga itu berkurang. Ya mesin juga ada ya sebagian yang agak sedikit berisik, tapi bukan berarti mesin yang rusak, namun itu diakibatkan dari suhu yang panas ya. Makanya untuk motor-motor yang sekarang, untuk mengatasi panasnya mesin, terutama di motor-motor matic yang sekarang sudah dilengkapi dengan cairan atau radiator, sehingga ketika dipakai untuk jarak jauh juga tetap stabil. Nah ini ya, ini saya hanya berbagi informasi saja. Mudah-mudahan dalam video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekedar untuk mengenang masa-masa dulu ya, ketika motor ini bisa dikatakan motor yang paling banyak digemari, apalagi ketika waktu launching ya, sekitar tahun 2003. Ini banyak sekali diburu. Untuk motor Supra Fit ini awalnya itu Honda ya, Honda Astrea ya, dari Astrea Prima, mungkin ada juga yang di bawah dari itu, sampai ada Astrea Legenda atau Grand ya, seperti motor Grand, terus Astrea Legenda 2, dan muncullah ini motor-motor Supra Fit. Nah itu saja barangkali ya untuk teman-teman semuanya. Jika suka, kembali lagi dengan jika suka dengan video ini, silahkan like. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau seputar dengan motor-motor klasik yang seperti ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah sebelum diakhiri, bahwa untuk motor ini kecepatan maksimumnya itu jikalau dipulkan itu sampai dipulkan di dalam speedometer itu sekitar 140. Makanya ini motor sampai sekarang masih banyak yang diminati ya, walaupun untuk kalangan-kalangan yang muda-muda kesini jarang yang mau, jadi lebih ke motor-motor matic. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jikalau ada penyampaian yang salah. Sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.